Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, hari Sabtu 10 April 2021. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Di pagi ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat 17. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, di pagi ini kami menaikkan syukur kepadamu, boleh menikmati hidup anugerah-Mu di hari baru ini. Syukur untuk nafas kehidupan, semangat sukacita baru. Dan kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kiranya atas tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami boleh memahami, mengerti dengan baik, boleh menghiburkan kami, boleh memberikan penguatan bagi kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu untuk setiap hal yang kerap kali tidak kami pahami. Kiranya juga boleh meneguhkan iman kepercayaan kami, atau jika Tuhan berkenan, boleh mengubah sikap hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, bersabdalah kepada kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayat 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Dari perikop pembacaan kita pada pagi ini, saya menyimpulkan dalam satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu perintah saling mengasihi. Perintah saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai perubahan-perubahan, khususnya perubahan-perubahan peraturan.
Contohnya mengenai aturan-aturan di bidang pemerintahan, aturan-aturan di bidang pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Seringkali jika ada perubahan peraturan, tidak jarang ada yang mengeluh karena perubahan peraturan tersebut yang kadang merumitkan. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop pembacaan kita hari ini juga berisi mengenai perintah. Tetapi sesungguhnya perintah tersebut bukanlah perintah yang baru, melainkan berisikan perintah yang sejak lama dalam perjanjian lama telah diserukan, agar umat Allah tetap memiliki dan menyatakan kasih-Nya baik kepada Allah pun juga kepada sesama. Bahkan sesungguhnya ke-10 firman yang dituliskan Tuhan kepada bangsa Israel pada 2 loh batu yang kemudian diberikan kepada Musa, yang juga kemudian tercatat dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat 17 dan Ulangan 5 ayat 6 hingga ayat 21, sesungguhnya inti dari semua itu ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Perintah pertama hingga yang keempat berisikan bagaimana seharusnya hubungan kita umat dengan Allah. Kemudian perintah yang ke-6 hingga ke-10 berisikan hubungan sesama umat Allah. Hal ini kemudian secara berulang-ulang disampaikan para nabi. Juga sangat jelas Yesus meringkaskan perintah itu di dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40. Di ayat 40 jelas dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, perintah tersebut kembali dipertegas lagi dalam perikop bacaan kita hari ini. Perintah itu ditujukan kepada semua manusia, besar dan kecil, tua dan muda tanpa terkecuali. Sehingga setiap kita orang Kristen wajib hidup dalam kasih seperti Kristus hidup dalam penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dalam perikop bacaan kita hari ini juga kembali dipertegas oleh Yohanes kepada jemaat mula-mula saat itu dan bagi kita sekarang ini untuk mengasihi Allah dan sesama dibandingkan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Di sini Yohanes membedakan antara orang yang mengasihi Allah dan orang yang mengasihi dunia. Jika orang yang mengasihi Allah berarti ia hidup dalam terang, sedangkan orang yang mengasihi dunia hidup dalam kegelapan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan pentingnya ialah, lebih mudah manakah jika kita hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan? Orang yang hidup dalam terang akan hidup selama-lamanya, sedangkan orang yang hidup dalam gelap akan lenyap dengan keinginannya. Itu sangat jelas dikatakan dalam perikop bacaan kita hari ini. Orang yang hidup dalam terang berarti mengasihi Allah dan sesama dengan berbagai perwujudan kasih dalam hidupnya. Perwujudan itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sedangkan orang yang hidup dalam kegelapan lebih memilih untuk mengasihi dunia dengan berbagai keinginan-keinginannya. Sesungguhnya orang yang mencintai atau mengasihi dunia, di dalam dirinya tidak ada kasih kepada Bapa. Karena hidupnya cenderung diisi dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mereka cenderung meninggikan diri dan menganggap orang lain rendah. Mereka cenderung memberhalakan uang atau kekayaan yang dimiliki. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah hidup dalam terang, kiranya kita tetap dimampukan untuk hidup dalam kasih, mengasihi dengan sungguh-sungguh Allah dan sesama dengan berbagai perwujudannya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur di pagi ini untuk kesempatan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, mengajarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus melanjutkan perintah-Mu, yakni perintah mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Ya Bapa, mari Engkau menolong kami dalam berbagai keterbatasan, kiranya dari hari ke hari dimampukan untuk sungguh-sungguh mampu mengasihi. Kami mampu mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami juga dimampukan untuk mewujudkan kasih itu kepada sesama kami tanpa terkecuali. Siapapun mereka, kami senantiasa mengasihi, baik yang membutuhkan kami dalam hal materi maupun dalam berbagai hal. Biarlah kami semua boleh menikmati hidup dalam terang yang sesungguhnya. Kami juga dimampukan untuk menyatakan kasih itu melalui membagikan terang itu kepada sesama kami yang belum mengetahuinya, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati terang itu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, mari peliharakan kami dalam menjalani hidup di sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami masing-masing, di tempat kerja kami masing-masing. Kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan bekerja pada diri kami masing-masing, sehingga setiap hal yang boleh kami kerjakan boleh bermanfaat kepada sesama kami, terlebih boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari lawat peliharakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang berkekurangan kiranya kebutuhan hidup senantiasa terpenuhi. Orang tua kami, baik janda maupun duda, kiranya senantiasa diberikan penghiburan, diberikan kebutuhan hidup, agar apa yang mereka butuhkan boleh terpenuhi. Saudara-saudara kami yang dilanda bencana, khususnya di NTT dan NTB, kiranya senantiasa dipelihara oleh Tuhan untuk berbagai hal yang mereka alami, kiranya senantiasa berada dalam tuntunan kasih Tuhan, dan setiap kami digerakkan untuk mampu berbagi kepada mereka, mampu tolong-menolong satu sama lainnya. Beban mereka juga menjadi beban kami, sehingga lebih nyata terang itu hidup dalam kami ketika kami mampu berbagi kepada mereka. Berkati anak-anak Tuhan dalam bangku pendidikan, dalam berbagai jenjang, kiranya senantiasa diperlengkapi untuk mengusahakan pendidikan, sekiranya melalui pendidikan yang mereka terima boleh membentuk karakter kepribadian mereka menjadi lebih baik lagi. Boleh dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, berakhlak, dan juga beriman. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk bangsa dan negara, juga untuk gereja Tuhan di muka bumi ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang berdaulat di atasnya. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas dan selamat mewujudkan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Selamat pula menikmati hidup dalam terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.